Saat ini ramai beredar di media sosial video mengenai dugaan insiden yang nyaris ricuh antara calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, beserta rombongan dengan sejumlah masyarakat yang berada di pinggir jalan di Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat 1 November 2024. Pada peristiwa itu sejumlah orang diamankan untuk dimintai keterangan oleh petugas Polsek Sukra dan penanganan selanjutnya diserahkan ke pihak Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Kada. Saya anaknya dari Baktiar. Saya bertanggung ibu pertama yang pertama. Kenapa kamu menjaga saya kayak gini? Bukan menjaga. Semuanya tadi Kapolres, saya telepon Kapolres di sini nggak ada. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. Bukan dicegat, Bu. Apa? Saya orang hebat. Selebrasi saya. Orang hebat kamu tuh. Bukan orang hebat. Hah? Orang hebat kamu tuh. Bukan orang hebat, Pak. Sama saya. Mas, Saya nggak keluar di jalan Sukra, jangan sini. Ya, udah. Silakan aja. Tolong dong, udah saya aja. Siap. Kalian mundur. Kalian mundur. Maaf, Bu, ya. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya dari Baktiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu menjegat saya kayak gini? Bukan menjegat. Siapa yang menjegat? Enggak ada yang Semuanya menjegat. tadi kalian semuanya dua-dua begini ngapain? Bukannya itu, Bu. Hah? Nanti saya yang terangkan. Ngapain? Saya tanya. Iya. Gak apa-apa biar saya. Enggak, mabuk. Biarin aja. Saya minta ditangkap malam ini. Saya tungguin semuanya. Sudah ini urusan saya. Siap, Ibu, siap. Diam semuanya. Siap. Udah tahan dulu itu, jangan keluar dulu. Tunggu dulu. Saya akan tangkap. Tolong semuanya yang tadi. Saat ini ramai beredar di media sosial video mengenai dugaan insiden yang nyaris ricuh antara calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina beserta rombongan dengan sejumlah masyarakat yang berada di pinggir jalan di Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat 1 November 2024. Dalam video tersebut nampak cabub Nina Agustina bersama beberapa orang yang turut serta dalam rombongan tengah bersitegang dengan seorang warga. Dari beberapa sumber didapat keterangan awal mula terjadinya kericuhan berawal dari adanya sejumlah orang yang berada di pinggir jalan saat iring-iringan cabub Nina Agustina akan melakukan kampanye di wilayah Desa Tegal, Taman, Kecamatan Sukra, melintas di wilayah Desa Sukrawetan, berteriak dan mengacungkan simbol dua jari. Kemudian mobil yang ditumpangi cabub Nina Agustina pun berhenti di lokasi meski mobil patwal yang berada di depannya terus melaju. Sontak semua kendaraan yang berada di belakang mobil yang berhenti itu pun ikut berhenti dan orang yang ada di dalamnya ikut turun dari mobil mendatangi kerumunan sejumlah warga tersebut. Sodikin, salah seorang warga yang diamankan di Polsek Sukra dengan didampingi tim kuasa hukum Paslon Luki Hakim saat keluar dari Mapolsek Sukra, mengatakan saat itu berada di lokasi kejadian dan melihat cabub Nina Agustina memarahi orang-orang yang sedang berkerumun. Ketika menghampiri dan mengatakan bahwa sejumlah warga itu adalah tamunya, sontak Nina Agustina berbalik memarahinya dengan nada yang cukup tinggi. Pada peristiwa itu sebenarnya tidak ada penghadangan menurutnya. Sebagai orang kecil mana berani menghadang calon bupati. Dan yang terjadi sebenarnya hanyalah berdiri di pinggir jalan sambil mengacungkan dua jari saat rombongan cabub Nina Agustina melintas. Kemudian mobil yang ditumpangi Ibu Nina berhenti sehingga terjadilah cekcok mulut. Setelah itu diamankan kemudian dibawa di Mapolsek Sukra. Kalau tentang pencegahan itu tidak ada. Persoalannya ada orang, ada bupati lewat tuh teriakannya begini, saya juga ikut begini. Akhirnya orang yang kumpul-kumpul di lokasi tempat kita, Ibu Nina turun, langsung menghampiri. Nah langsung nggak tahu posisinya saya nggak ada di situ, karena saya beli rokok. Nah pas itu dimarahin. Akhirnya saya datang, Bu jangan marahin orang, ini kan tamu kita, udah yang tanggung jawab saya. Nah teruslah dia ngomong ke kita marah-marah, apalah bicaranya udah berlebihan lah. Karena persoalan itu
Bu, iya maaf, persoalannya yang ditanya salah apa gitu persoalannya. Ternyata adalah dia ngomongnya begini begitulah. Mungkin ada di video lah. Nah itu makanya udah ada ini diamankan. Nah saya diamankan untuk karena persoalannya masa makin banyak, karena persoalan apa yang ini masalahkan, akhirnya saya dibawa diinterogasi karena persoalannya ditanya tadinya apa. Ya saya nggak tahu persoalannya. Ibu Nina waktu di Patwal di belakang langsung turun nanyain teman-teman kita di tempat kita posisi itu, saya datangin samperin, Bu ini ada apa gitu karena masalah. Nah kamu tuh katanya kamu Bu begini kan, oh iya Bu saya di jalan begini Bu, bukan menghadang menghalang-halangi, termasuknya Ibu Bupati mau ada kunjungan, bukan. Kalau ada yang menghalangi silakan tunjukkan videonya mana yang halang-halangi. Ah itu termasuknya karena personel Ibu Nina di Patwal tuh mandek turun langsung nyamperin orang-orang yang pada duduk di situ. Artinya mobil Ibu Nina itu tidak dihadang sama massa, tidak? Ya tidak ada penghadangan. Gak mungkin berani lah. Gak mungkin berani kalau Ibu Nina dia ada rakyat kecil itu. Iya ada Patwal. Tim. Itu. Oke. Ya, makasih. Kapolsek Sukra Ibda Nanang Dasuki membenarkan adanya kejadian itu dan mengenai Sodikin serta temannya tidak dilakukan penahanan, hanya mengamankan sekaligus meminta keterangan atas kejadian tersebut dan diserahkan kembali kepada keluarga, dijemput oleh tim kuasa hukum paslon nomor urut 2. Dikatakan Nanang, insiden ini diserahkan ke pihak Bawaslu untuk ditindaklanjuti terkait Undang-Undang Pemilu Kada yang berlaku. Itu kita ambil keterangannya ada di sini, identitasnya, selanjutnya kita serahkan ke Panwas untuk proses lebih lanjut mengenai undang-undang pemilu nantinya. Itu aja. Karena ini adalah kaitan dengan politik ya. Masalah Tidak ada unsur-unsur kriminal apa di situ? tidak ada. Apa ada tanda-tanda kekerasan? Tidak ada. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu, Samsul Bahari Siregar yang akrab dipanggil Ucok, Ketua Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim Saifuddin, menjelaskan setelah mendapat keterangan dari Sodikin mengenai kejadian tersebut, ternyata bukanlah penghadangan terhadap paslon nomor urut 3. Keberadaan Sodikin beserta temannya di Polsek Sukra itu pun hanya untuk diamankan karena dikhawatirkan ada kericuhan susulan. Dikatakannya atas adanya kejadian ini, pihaknya akan melaporkan balik dengan dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diterima oleh Sodikin, baik yang dilakukan oleh Nina Agustina maupun para pengawalnya. Laporan akan dilakukan di Polres Indramayu. Dijelaskan Samsul Bahri Siregar, pada video rekaman peristiwa sudah tampak jelas apa yang sudah dilakukan mereka terhadap Sodikin. Pada video itu terlihat ada dugaan unsur intimidasi dan tindak kurang menyenangkan. Polsek Sukra itu sifatnya hanya mengamankan khawatir ada keributan susulan, itu saja. Dan Polsek akan menyerahkan itu kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu. Tadi Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu juga ada, kan gitu ya. Lalu dari Polsek saya bawa langsung Pak Sodikin ini. Terus kami bertanya pada Pak Sodikin, ternyata ada intimidasi di situ. Di video juga jelas kan gitu, Pak Sodikin didorong-dorong dan lain-lain. Ini kan perbuatan yang nggak patut ini kan, misalnya intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan. Karenanya kami juga akan melaporkan balik, istilahnya mereka yang telah melakukan itu. Ini kok penguasa seperti ini kan gitu. Jadi intinya gitu, kami akan melaporkan secara pidana umumnya ke Polres Indramayu terkait pada intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan itu, Mas. Yang dilaporkan Nina Agustina? Semuanya yang ada di situ, termasuk Nina Agustina, termasuk juga pengawalnya yang melakukan mendorong-dorong di situ. Karena faktanya memang videonya ada dan bisa dilihat oleh siapapun. Sementara itu, pihak paslon Bupati Indramayu nomor urut 03 terkait peristiwa tersebut yang diwakili Sahali melalui videonya yang beredar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orangnya paslon nomor urut 2 bisa dibilang menghalang-halangi kampanye. Tindakan itu bisa dinyatakan bersalah karena dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum atau per-KPU. Saya kira peristiwa itu sudah terekam jelas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jelas aturannya tidak boleh menghalang-halangi siapapun untuk melakukan aktivitas kampanye. Apalagi
gerombolan itu atau sekelompok orang itu tidak dengan sopan dan dengan sengaja menghalang-halangi. Itu sudah mempersiapkan kelihatannya. Kalau kita asumsi kita itu sudah persiapkan karena jauh-jauh hari sebelum nyampe ke lokasi itu sudah dihadang duluan. Makanya kita simpulkan bahwa itu sudah disiapkan, sudah disetting, dan itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahkan per KPU 187 pasalnya. Saya kira begitu. Berarti ada unsur segalanya ya, unsurnya dan unsurnya menurut bacaan tim hukum kita itu sudah terpenuhi. Baik Undang-Undang 7 Tahun 2017 meskipun per KPU di pasal 187. Saya kira begitu. Demikian Gunawan mewartakan.